Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 18 Januari 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini, sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Noni Kaumpungan. Silahkan Ibu Noni. Selamat pagi. Renungan pagi hari ini berjudul Ia tahu bagaimana menolong kita apabila kita digoda. Ayat inti kita terdapat dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Meskipun menanggung pencobaan yang paling ngeri, Kristus tidak gagal ataupun menjadi tawar hati. Ia sedang melakukan peperangan demi kepentingan kita, dan sekiranya ia bimbang, sekiranya ia menyerah kepada penggodaan, keluarga manusia pasti sudah hilang. Alkitab memberikannya sedikit saja keterangan tentang perjuangan dengan iblis dalam penggodaan di padang belantara. Tetapi itulah suatu ujian yang hebat sekali. Kristus keluar sebagai pemenang, menanggung ujian dan pencobaan itu demi kepentingan kita. Betapa sedikit manusia dapat mengerti kekuatan penggodaan yang dihadapi Kristus. Betapa sedikit manusia mengerti tentang ujian itu atas mana tergantung nasib dunia ini. Penebus dunia ini bukannya berperang melawan daging dan darah, melainkan melawan segala penguasa dan kuasa, melawan penghulu dunia yang memerintahkan kegelapan. Segenap surga menaruh perhatian terhadap peperangan ini, dan betapa betapa besarnya kegirangan di surga, karena pertolongan telah ditanggungkan atas Dia yang berkuasa, mengalahkan dan berkuasa untuk menyelamatkan. Betapa suatu peristiwa yang luar biasa ketika Kristus menaruh dirinya dalam posisi Adam, dan menderita ujian di mana Adam telah kalah. Dan oleh perbuatan ini menaruh manusia atas kedudukan yang lebih beruntung, berkenan kepada Allah, di mana ia boleh menang melalui jasa-jasa Yesus. Dalam namanya, oleh anugerahnya, manusia boleh menjadi seorang pemenang, sama seperti Kristus juga beroleh kemenangan. Dalam Kristus, keilahian dan kemanusiaan dipersatukan, dan satu-satunya jalan dengan mana manusia boleh memperoleh kemenangan ialah oleh ikut ambil bagian dalam sifat ilahi. Keilahian dan kemanusiaan bergabung di dalam Dia yang memiliki sifat Kristus. Rasul Paulus menulis, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Noni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah suatu pelajaran penting bagi kita umat Allah. Sebab masih banyak yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia luar biasa dan tidak sama seperti kita. Oleh karenanya, mari kita lihat apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan tentang Yesus. Selected Messages buku ketiga halaman 197 paragraf 3 berkata, tetapi banyak yang mengatakan bahwa Yesus tidak seperti kita, bahwa Dia tidak seperti kita di dunia ini, bahwa Dia adalah ilahi, dan bahwa kita tidak dapat menang sebagaimana Dia menang. Tetapi Paulus menulis, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya.
supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Jelas bahwa roh nubuat tidak setuju kalau manusia Yesus Kristus berbeda dengan kita. Roh nubuat menyatakan bahwa manusia Yesus Kristus adalah sama dengan kemanusiaan kita. Itu sebabnya roh nubuat mengutip tulisan Paulus dalam Ibrani 2 ayat 16 sampai 18. Dan perhatikan ayat 17 berkata, "Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya." Jika disebutkan sama dalam segala hal, artinya kemanusiaan Yesus dan kita adalah sama. Dalam tulisan lainnya, roh nubuat menyatakan, Membina Keluarga Sehat halaman 383 paragraf 4 yang berkata, "Dalam segala hal ia menjadi serupa dengan saudara-saudaranya. Ia berwujud daging sama seperti kita. Ia merasakan lapar, haus, dan lelah. Tubuhnya terpelihara dengan makanan dan disegarkan dengan tidur." Kemanusiaan Yesus benar-benar sama dengan kemanusiaan kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan masa kecilnya? Apakah sama? Apakah Yesus tidak berbuat dosa pada waktu kecil? Kita lihat dalam Special Testimonies on Education halaman 158 paragraf 1 yang berbunyi, "Sebab dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya." Ibrani 2 ayat 17. Dan Yesus memperoleh pengetahuan sebagaimana yang kita peroleh, pengenalan yang intim dengan kitab suci yang dia tunjukkan dalam pelayanannya, bersaksi tentang ketekunan yang dengannya pada tahun-tahun awal itu dia menyerahkan dirinya untuk mempelajari firman yang kudus. Pada waktu kecil, Yesus juga belajar sebagaimana kita belajar, dan Yesus belajar dari apa yang seharusnya kita pelajari, yaitu firman Tuhan. Yesus sejak kecil tekun belajar firman Tuhan. Dalam 2 paragraf selanjutnya, roh nubuat menyatakan, Testimonies on Education halaman 158 paragraf 2 yang berkata, "Dia yang telah menciptakan segala sesuatu sekarang adalah anak manusia, dan dia mempelajari pelajaran yang telah ditulis tangannya sendiri di bumi, laut, dan langit." Sejak kecil sekalipun, Yesus belajar dan bahkan belajar dari apa yang dia telah tulis dan ciptakan. Itu sebabnya roh nubuat menekankan dalam buku yang sama, halaman 159, paragraf pertama, yang berbunyi, "Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan seperti Yesus dari pekerjaan alam dan halaman-halaman firman Allah yang kudus." Jelas bahwa sejak kecil sekalipun Yesus sama dengan kita, sebab apa yang Yesus pelajari sama dengan yang dapat kita pelajari, yaitu alam dan firman Allah. Apakah ada anak yang menggambarkan masa kecil Yesus? From Eternity Past halaman 440 paragraf 3 menyatakan, "Dalam karakter Samuel kita melihat pantulan keserupaan dengan Kristus." Samuel adalah gambaran akan masa kecil Yesus. Mengapa Samuel bisa demikian? Membina anak yang bertanggung jawab halaman 207 paragraf 2 menjelaskan, selama 3 tahun pertama dari kehidupan Nabi Samuel, ibunya dengan seksama mengajar dia untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Melalui setiap benda yang dikenal yang ada di sekelilingnya, ia berusaha menuntun pikiran anaknya kepada halik itu. Betapa besar peranan ibu dalam pertumbuhan jasmani, pikiran, dan rohani dari seorang anak. Dan Yesus pun sama. Gurunya adalah ibunya, yaitu Maria. Dan tidak hanya ini yang Hana ajarkan kepada Samuel. Reflecting Christ halaman 195 paragraf 2 menambahkan, penggenapan sumpah Hana untuk membaktikan anaknya kepada Tuhan tidak ditunda sampai dia dapat diserahkan di Ka'bah. Dari awal mula daya pikir, dia melatih pikiran bayinya untuk mencintai dan menghormati Allah dan menganggap dirinya sebagai milik Tuhan. Inilah juga yang Yesus alami. Sebagaimana Samuel diajar untuk mencintai dan menghormati Allah,
Yesus pun belajar mengenal Allah, yaitu Bapanya. Silahkan baca buku Kerinduan Segala Zaman bab 7. Tidak heran Alkitab mencatat hal yang sama tentang Samuel dan Yesus. Samuel dijelaskan dalam 1 Samuel 2 ayat 26 yang berkata, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Dan Yesus dalam Lukas 2 ayat 52 dinyatakan, "Dan Yesus pun makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Jadi, sejak masa kecil hingga dewasa, kemanusiaan Yesus dan kita sama. Itu sebabnya Yesus tahu bagaimana menolong kita apabila kita digoda. Sebab sebagai manusia, Yesus telah mengalami semua yang kita alami, namun Dia tidak berbuat dosa. Nah, inilah bedanya. Mengapa Yesus sebagai manusia yang sama dengan kita tidak berbuat dosa? Selected Messages buku ketiga halaman 172 paragraf 3 menjelaskan. Banyak yang tampaknya berpikir bahwa tidak mungkin untuk tidak jatuh di bawah pencobaan, bahwa mereka tidak memiliki kekuatan yang mengalahkan, dan mereka berdosa terhadap Allah dengan bibir mereka, berbicara tentang keputusasaan dan keraguan, bukannya iman dan keberanian. Kristus dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tanpa dosa. Dia berkata, "Penguasa ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Apa artinya ini? Itu berarti bahwa penguasa jahat tidak dapat menemukan tempat yang menguntungkan di dalam Kristus untuk pencobaannya. Dan demikianlah juga dengan kita. Ini penting sekali kita pahami. Sebab inilah yang sering menjadi dasar bahwa kemanusiaan Yesus berbeda dengan kita, bahwa kita tidak mungkin tidak jatuh dalam dosa, dan bahwa hanya Yesus yang bisa menang atas dosa. Jika berbeda, lalu untuk apa datang sebagai manusia? Apa untungnya bagi kita? Tentu tidak ada. Tetapi tidak, Yesus datang menjadi manusia yang sama seperti kita untuk menyatakan bahwa kita bisa menang sama seperti Dia menang. Nah, bagaimana caranya Yesus menang? Selected Messages buku ketiga halaman 195 paragraf 3 menjelaskan. Bagaimana kita menang? Sebagaimana Kristus menang, dan itulah satu-satunya cara. Dia berdoa kepada Bapa surgawinya. Kita dapat melakukan hal yang sama. Ketika tergoda untuk berbicara salah dan berbuat kesalahan, lawan setan dan berkata, "Saya tidak akan menyerahkan keinginan saya untuk engkau kendalikan. Saya akan bekerja sama dengan kuasa ilahi dan melalui kasih karunia menjadi pemenang." Inilah pentingnya Yesus datang menjadi manusia sama seperti kita. Yesus memberikan teladan bagaimana caranya untuk menang, yaitu dengan berdoa kepada Bapanya dan minta kuasa ilahi Bapanya, yaitu kehadiran roh Bapanya dalam hidupnya. Kehadiran roh Bapa di dalam diri Yesus yang mampukan Yesus untuk menang. Dan itu bisa menjadi bagian kita. Asal kuasa ilahi yang sama tinggal dalam hidup kita. Inilah maknanya kemanusiaan dan keilahian menjadi satu. Karenanya Yesus berkata, "Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi dari apa yang Bapa perintahkan." Yohanes 12 ayat 49. Demikian juga dengan apa yang Yesus lakukan adalah atas kehendak Bapanya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Yohanes 14 ayat 10. Bagaimana Bapa di dalam Yesus? Melalui kehadiran rohnya Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita memiliki kuasa yang sama dalam hidup kita? Kemenangan Akhir halaman 499 paragraf pertama berkata, "Bapa memberikan rohnya kepada anaknya tanpa batas, dan kita juga bisa mengambil bagian dalam kepenuhannya." Kuasa yang Yesus terima dari Bapanya, yaitu roh Allah Bapa, dapat kita miliki juga, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hidup kita. Itulah sebabnya Yesus berdoa kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 21.
supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Siapa kita ini? Bapa dan Anak. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapa di dalam Yesus melalui kehadiran Roh Allah Bapa. Demikian juga dengan Yesus tinggal dalam kita melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus yang disebut penghibur. Tidak heran Yesus jelaskan panjang lebar dan rindu segera curahkan, agar kita manusia dapat bersatu dengan keilahian dan menang. Inilah pentingnya mengerti kebenaran ini, karena Roh Kristus yang kita terima adalah Roh Kristus dari kemanusiaan Yesus yang telah mengalami derita karena pencobaan sama seperti kita, dan itu sebabnya Yesus tahu bagaimana menolong kita. Karenanya, jangan mau diajarkan yang salah. Ajaran yang benar adalah Yesus menjadi manusia sama seperti kita, dalam segala hal sama dengan kita, dan mengalami cobaan sama seperti kita, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bagaimana caranya Yesus menang? Dengan selalu berdoa kepada Bapanya dan bergantung terus kepada Bapanya dan menerima kehadiran Roh Bapanya dalam hidupnya. Inilah makna kemanusiaan dan keilahian bersatu di dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus tahu caranya untuk tolong kita, dan kesatuan yang sama dapat menjadi bagian kita asal kita menerima Kristus tinggal dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, Sang Penghibur. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik, kebenaran yang sejati, bahwa Kristus adalah manusia yang sama seperti kami, dan kami bisa menang seperti Dia, asal kuasa ilahi yang Dia miliki menjadi bagian kami. Yesus bergantung selalu kepada kuasa Bapanya, kehadiran Roh Bapanya. Demikian juga kami harus menerima kuasa yang sama, dan itu terwujud hanya dengan kehadiran Yesus Kristus dalam hati kami. Sebab Yesuslah Immanuel, Allah beserta kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.